Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Muhammad Arfiansyah, Alia HN, Curana, Dia Ilhamia, dan Fitri Iristina akan membahas materi dari kelompok kami yang berjudul Pergeseran dan Pemertahanan Bahasa. Definisi pergeseran bahasa. Pergeseran bahasa atau language shifting yaitu penggunaan bahasa oleh seorang penutur atau sekelompok penutur yang terjadi akibat perpindahan dari satu masyarakat tutur ke masyarakat tutur lainnya. Pergeseran bahasa umumnya merujuk pada proses penggantian satu bahasa dengan bahasa lain dalam repertoire linguistik suatu masyarakat. Dengan demikian, pergeseran bahasa mengacu pada hasil proses penggantian suatu bahasa dengan bahasa lain. Faktor pendorong pergeseran bahasa. Faktornya itu ada 4. Yang pertama itu ekonomi, sosial, dan politik. Merupakan masyarakat memandang adanya alasan penting untuk mempelajari bahasa kedua dan mereka tidak memandang perlu untuk mempertahankan bahasa etisnya. Yang kedua yaitu faktor demografi. Merupakan letak daerah baru yang jauh dari daerah asal biasa menjadi salah satu penyebab terjadinya pergeseran bahasa. Yang ketiga, sekolah. Sekolah sering juga dituding sebagai faktor penyebab pergeseran bahasa karena sekolah biasanya mengajarkan bahasa asing kepada anak-anak. Yang terakhir yaitu migrasi. Merupakan salah satu faktor itu adalah migrasi atau perpindahan penduduk yang bisa berwujud dua kemungkinan. Pertama, kelompok-kelompok kecil bermigrasi ke daerah atau negara lain yang tentu saja menyebabkan bahasa mereka tidak berfungsi di daerah baru. Yang kedua, gelombang besar penuntut bahasa bermigrasi membanjiri sebuah wilayah kecil dengan sedikit penduduk. Penyebabnya penduduk setempat terpecah dan bahasanya tergeser. Poin selanjutnya yaitu contoh pergeseran bahasa. Nah, seperti yang ada pada slide, bahwa gejala-gejala yang menunjukkan pergeseran ini ketika penutur suatu komunitas bahasa mulai menggunakan bahasa baru dalam daerah tertentu, sehingga dapat memicu untuk menggantikan bahasa lama. Misalnya Ninis dan Fikram. Nah, Ninis sama Fikram ini adalah mahasiswa baru di Palu. Nah, sedangkan Ninis sama Fikram berasal atau tinggal di Makassar. Jadi waktu kali pertama mereka datang ke Palu, otomatis mereka sedikit pun tidak paham atau tidak mengerti dengan bahasa yang ada di Palu. Nah, karena semua orang yang ada di sekitarnya menggunakan bahasa Palu, maka Nini sama Fikram itu belajar sedikit demi sedikit menggunakan bahasa Palu juga. Tapi namanya juga baru belajar kan, jadi mereka menggunakan bahasa Palu mungkin masih dengan logat atau aksen Makassarnya mereka. Misalnya saya tidak mau makan. Nah, bahasa Palunya sate mau makan. Nah, kalau dibawa ke aksen Makassar itu menjadi sate mau makan. Nah, itu kurang lebih seperti itu contohnya. Nah, setelah 3-4 tahun Ninis dan Fikram tinggal di Palu, maka mereka lebih terbiasa menggunakan bahasa Palu. Nah, pada akhirnya mereka hampir tidak pernah lagi menggunakan bahasa ibu atau bahasa Makassar mereka. Selanjutnya yaitu pemertahanan bahasa. Pertama, secara umum pemertahanan bahasa didefinisikan sebagai keputusan untuk tetap melanjutkan penggunaan bahasa secara kolektif oleh sebuah komunitas yang telah menggunakan bahasa tersebut sebelumnya. Artinya, pemertahanan bahasa ini merupakan sebuah upaya mempertahankan bahasa agar terus digunakan di dalam suatu masyarakat bahasa. Dengan upaya ini, diharapkan suatu bahasa tidak mengalami kepunahan. Yang kedua, Sumarsono dan Pratana mengungkapkan bahwa dalam pemertahanan bahasa, suatu komunitas secara kolektif menentukan
untuk melanjutkan memakai bahasa yang sudah biasa dipakai. Artinya, dalam suatu masyarakat, bahasa itu dapat dipertahankan apabila masyarakat secara kelompok menentukan untuk melanjutkan memakai bahasa yang sudah biasa dipakai. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan 3 faktor-faktor strategis pemertahanan bahasa. Yang pertama yaitu ada prestise dan loyalitas. Artinya nilai prestise dari Lounge, seseorang yang menggunakan bahasa daerah mereka di tengah komunitas yang heterogen lebih tinggi tingkatnya dengan bahasa daerah lain. Yang kedua yaitu faktor migrasi dan konsentrasi wilayah. Migrasi sebenarnya merupakan salah satu faktor yang membawa kepada sebuah pergeseran bahasa. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Paslow, bahwa bila sejumlah orang dari sebuah penutur bahasa bermigrasi ke suatu daerah dan jumlahnya dari masa ke masa bertambah, sehingga melebihi jumlah populasi penduduk asli daerah itu, maka di daerah itu akan tercipta sebuah lingkungan yang cocok untuk pergeseran bahasa. Yang ketiga yaitu faktor publikasi media massa. Media massa juga merupakan faktor lain yang turut menyumbang pemertahanan bahasa daerah. Format yang dipresentasikan pada media dikemas dalam bentuk iklan. Sekian dan terima kasih.